Talk Fan, masih bersama saya Tiffany Raitama. Apa kabar Anda di akhir pekan ini? Harus tetap semangat, walaupun weekend tetap harus ini ya, aktivitas penuh pokoknya. Jangan malas bergerak, seperti tamu-tamu saya yang akan hadir. Kali ini adalah mereka anak muda, orang-orang yang punya gerakan yang luar biasa, tidak hanya peduli, tapi mereka juga berani untuk beraksi. Nah, tamu saya yang pertama adalah satu komunitas yang menamakan dirinya adalah Jan Bergerak. Mereka terdiri dari 4 anak muda yang punya kepedulian besar terhadap masalah kerusakan jalanan, jalanan berlubang, kemudian fasum atau fasilitas umum yang kurang terjaga, kurang kebersihannya, kemudian mereka coba upayakan agar semuanya bisa kembali digunakan oleh masyarakat. Nah, siapa mereka? Kita intip dulu profilnya berikut ini. Itu bergerak nemuin banyak banget lubang yang berbagai macam ukuran. Bisa kita lihat kondisi jalanannya agak lumayan gelap. Terkadang perubahan tidak selalu datang dari hal yang besar. Perubahan justru sering berawal dari aksi sederhana yang dilakukan dengan dasar kepedulian. Bergerak lagi nambel jalan yang berada di Jalan Veteran. Seperti yang dilakukan sebuah komunitas bernama Generasi Bergerak. Komunitas yang berisikan 5 pemuda asal Bekasi menjadi sorotan publik karena aksinya menambal jalan berlubang pada malam hari demi mengurangi resiko kecelakaan bagi para pengguna jalan. Tidak hanya itu, Generasi Bergerak juga aktif melakukan berbagai kegiatan sosial lainnya, mulai dari membersihkan fasilitas umum hingga turun langsung dalam membersihkan lingkungan sekitar. Ini halnya beneran kotor banget, nggak kerawat sama sekali. Hal-hal kecil yang Generasi Bergerak lakukan ini memunculkan dampak besar yang dapat dirasakan banyak orang. Lalu bagaimana awalnya Generasi Bergerak memulai gerakan ini dan apa yang mendorong mereka untuk terus bergerak? Kita simak selengkapnya. Peduli, berani, beraksi, ini yang komitmen dan juga sekaligus usaha yang mampu dibuktikan oleh anak-anak muda yang tergabung dalam Bergerak ya, bukan burger makanan tapi bergerak gitu sepertinya. Sudah hadir di Talk Fan kali ini ada Bergerak, ada Syafi Marif, biasa dipanggil Web, dan juga ada Geraldi Wemi Suhestian. Wemi dan Web, apa kabar? Udah berapa banyak jalan yang ditambal mungkin hari ini? Ya, sejauh ini sih kalau hitung lubang sih udah hampir 12-15 lubang sih lebih. 12-15 lubang, oke. Jadi Bergerak ini apa sih sebenarnya? Kenapa melakukan hal-hal perbaikan seperti ini? Sebenarnya berawal dari kita sebelumnya kan memang satu circle ya, kayak satu kumpulan tuh, satu geng yang dimana awal mulanya ya obrolan tongkrongan. Obrolan tongkrongan ya biasalah kita keluh kesah ya, keluh kesah yang akhirnya ada beberapa momen akhirnya kita memutuskan untuk kayak coba yuk untuk gerakin nih, karena kita sendiri juga salah satu korbannya gitu. Oke, kalian pernah jadi korban kecelakaan gara-gara jalan Hampir rusak? jatuh sih sering. Oh, sering? Sering, dan motor nabrak lubang ntar mogok gitu. Beberapa kali Iya, kejadian. bocor lah. Ya, velgnya peyang lah apa segala macam itu. Astaga. Dan itu kakak boleh tanya lah teman-teman Bekasi yang memang mereka tiap hari berkendara pakai motor tuh pasti keluhannya yang nggak jauh-jauh dari itu gitu. Betul begitu warga Bekasi? Apa ini keluhan dan suara hati dari kalian semua warga Bekasi? Oke, Bergerak ini kan baru di tahun ini sebenarnya. Baru jalan berapa, 5 bulan, 4 bulan ya? Aktifnya sih kurang lebih dari Januari, akhir Januari ya. Oke, jalan pertama yang dibenerin apa? Jalan Atau aksi pertama yang kalian lakuin itu apa? act pertama yang kita lakuin itu justru dibersihin halte, Kak. Oke, halte bus. Halte bus, ada bis kita namanya itu Transpatriot, itu kita ngebersihin haltenya. Karena memang itu dapat aduan dari temen kita, kalau halte itu kotor, berdebu, sampahnya itu nggak dibuang gitu. Jadi akhirnya dari tongkrongan tadi itu. Dan di kalian berempat ya? Ya, kita berempat. Ada Mas Jaka sama Mas Ilham. Itu kita berempat akhirnya, daripada kita buang waktu malam weekend ini buat ngopi-ngopi gitu kan, kenapa nggak dari tengah malam ke subuhnya itu kita bersih-bersih halte gitu. Oh, Justru jadi ini dilakuinnya weekend? Maksudnya kalian ngelakuin aksi bersih-bersih halte, nambal jalan ini bener, weekend? weekend.
menjelang weekend, Jumat malam. Karena kita semua kan sebenarnya kerja full time juga, Kak. Ya. Oke. Iya, jadi kita nyari waktu kosong setelah kerja, yaitu di Jumat malam biasanya. Karena kan Sabtu Minggunya libur ya. Nah, makanya kita fokusin untuk, oke, tiap Jumat malam ya kita. Mulai jam berapa biasanya? Jam 12 malam sih ya. Nunggu memang sepi kan, jalanan dan halte itu. Ada tuh yang sepi di Bekasi tuh. Sepi banyak, Kak. Sepi tuh ada, yang ngebut banyak. Sama Gitu, dong Iya, ya. sepi tapi ngebut gitu. Sampai tapi subuh ngebut. berarti ngerjainnya. Sampai subuh. Iya. Halte itu pernah sampai jam 5:30 pagi. Sampai si bisnya nih udah ngantri di halte juga, Iya. Kak. Nah, itu halte di salah satu halte Transjakarta. Jadi Bekasi itu ada dibantu juga sama Transjakarta, ada beberapa jurusan Transjakarta itu yang masuk sampai Bekasi. Itu kita bersihin haltenya, halte Transjakartanya itu di samping tol Bekasi Barat. Nah, itu kotornya lumayan waktu itu kita sampai nyikatin lantainya, sampai kacanya itu sampai TJ-nya itu udah parkir di situ di depan halte dan supirnya nanya ngapain Mas? Dia pikir penumpang pertama ya? Iya. Ternyata orang habis bersih-bersih dari tengah Habis malam ya? dibersihin. Oke, oh jadi kalian ini sebenarnya pekerja kantoran, selalu melakukan aksi bersih-bersih ini di Jumat malam atau setelah office hour menuju weekend hari libur. Iya. Nggak ada kegiatan lain selain bersih-bersih gitu ya. Mungkin kalau anak-anak muda umur-umur mereka nih ya 25 tahunan gitu kan lagi nongkrong sampai tengah malam Jumat malam gitu. Ini malah nyari. Oke, nah nemuin jalan berlubangnya itu atau lokasi yang mau dibersihkan itu gimana? Bagi-bagi tugas kah atau berdasarkan laporan dari orang masyarakat? Sebenarnya awalnya kita masing-masing punya tugasnya sendiri, Kak. Oke. Cuma semakin kesini Kalau gitu ini kan. apa? Aku sebagai teknisi untuk Dokumentasi. Iya. Oh, oke. Di Jadi lapangan kalau itu. kita ngelihat IG-nya itu. Nah. Iya. Oke. Gitu. Terus kalau Misalkan dari Mas what? Web sendiri biasanya memang yang cek-cek lokasi. Tim survei. Iya, tim survei. Iya, ada Oke. surveyor, benar. Dilakuinnya di Jumat malam langsung? Biasanya Rabu atau Kamis Kak aku. Kalau nggak Jumat udah mepet-mepet tuh malam nih, ditekan sama tim kan lubang mana nih gitu. Dua lainnya itu eksekutornya? Sama preparationnya biasa mereka. Iya. Jadi Ada yang peralatan juga. Ah. karena Mas Wemi ini pulangnya agak malam, biasanya kan pulang kantornya jam 9 gitu. Jadi dia datang tuh alat-alat udah siap tuh, disiapin sama Mas Jaka sama Mas Ilham. Oke. Gitu. Jadi emang kita udah bagi role juga sih. Tugasnya oke Benar. juga nih ya, siapa eksekutor, Iya. siapa otaknya, ya kan, surveyornya siapa, pendanaannya siapa? Awalnya sendiri Kak. Maksudnya Kita dari- patungan. Kita kolektifan, ya. Ya, kolektifan tabungan dari 4 sendiri? orang. Iya. Ya. Oke. Berjalannya akhirnya ya banyak respon positif kan dari masyarakat. Itu ada yang nyumbang aspal, ada yang nyumbang aspal cair, Oh, iya? gitu. Sampai ada yang minjemin stemper sama Iya. mobil pick up, ya gitu-gitulah. Alhamdulillahnya banyak yang Dapat support juga lah. Ya mungkin kan mereka merasa kita mewakili suara masyarakat khususnya Bekasi kan karena itu. Di waktu 3-4 bulan ya, kurang lebih ya, 3-4 bulan ini yang kalian lakukan kan nggak hanya bersih-bersih halte, nambel jalan rusak atau berlubang, tapi juga ada yang lain ya? Iya. Bersihin Kita bersihin Drainase. selokan, Drainase. Oke. Terakhir itu taman, waktu Taman. lagi CFD, Oke. Itu juga hanya berempat saja. hanya berempat Oke. sejauh ini. Oke. Mana yang paling susah menantang? Halte, jalan berlubang, drainase, benerin taman. Kalau dari itu sih paling mengancam keselamatan ya, itu jalan berlubang. Apalagi dia Mas Wemi ini kan tim konten Kak. Dia kan yang sering ngevideoin tuh kadang motor tiba-tiba lewat kencang Iya. gitu. Pernah hampir ketabrak? Kalau kesenggol-senggol mah Iya, hampir ada sih. aja lah, Kak. Udah tahu bahaya, ngapain masih dilakuin? Bukan Iya. tugasnya loh. Iya sih, bener. Iya kan? Ngapain? Cuma ya balik lagi ya, Kak. Maksudnya itu kan keresahan kita sendiri ya, Kak. Dan teman-teman juga ngerasain hal yang sama. Benar. Kebetulan, ini kita sama-sama mau nih. Dan Iya kan? dan Satu luang. frekuensi berempat Iya, ya semuanya. Betul. Dan Oke. ada waktu luang di malam Sabtu gitu. Jadi ya udahlah, sekalian bentuk kritik kita juga sih ke pemerintah gitu. Ya jadi
sebagai menyampaikan aspirasi masyarakat juga, keluhan warga Bekasi juga gitu, dan bentuk kritik juga ke pemerintah. Responsnya pasti beragam dari masyarakat. Ada yang merasa terbantu, ya kan, dengan aksi kalian. Benar. Tapi mungkin ada juga yang cynical karena ini cuma anak muda yang nyari viral doang, nyari panggung gitu. Ada. Gimana? Sejauh ini sih ada beragam ya, Kak. Ada positif, ada negatif. Cuman lebih banyak positifnya, jauh lebih banyak positifnya. Dan kita pun ngeresponnya ya itu hal yang wajar, apalagi di era sosial media kayak gini kan, pas semua orang boleh berkomentar gitu. Jadi kita lebih fokus ke yang positifnya sih, Kak. Kita nggak ambil pusing sama yang negatifnya sih. Ya udahlah, kalau memang mereka berpendapat seperti itu gitu. Yang penting kita tetap ngelakuin aksi yang kita bisa, bentuk kritik yang kita sampaikan itu juga masih bermoral dan dengan aksi gitu. Jadi kita lebih fokus ke positifnya gitu. Toh juga banyak yang ngedukung kita gitu. Oke. Keresahan kalian ini pernah disuarakan ke dinas terkait nggak sih? Artinya gini kan, memang ini bukan tugas kalian. Ini hak kalian sebagai warga Bekasi ya kan, untuk mendapatkan sarana, prasarana, fasilitas, infrastruktur yang ideal gitu. Tapi kan kenyataan di lapangan. Nah, ini kan ada orangnya sendiri, ada dinasnya sendiri. Ini pernah nggak lapor? Atau mungkin setelah aksi-aksi kalian ini pernah nggak ada mungkin DM atau yaudah deh kita bareng gitu? Kalau misalkan menyuarakan, kita selalu menyuarakan ya Kak. Setiap kita habis nambel, kita selalu menyuarakan. Ini lokasinya di sini loh. Ini mungkin beberapa titik juga udah ada memakan korban gitu. Mau sampai kapan nih dibiarin gitu loh. Ada Ya, perubahan nggak? beberapa feedback mungkin ada yang langsung dieksekusi, tapi sejauh ini ada juga yang masih menunggu sih Kak. Apa sih menurut kalian tuh susah banget gitu? Menurut Apa tantangan di lapangan? Kan kalian udah kerja lapangan nih, udah turun 3-4 bulan gitu kan. Iya. Dengan kapasitas yang sedikit, yang mungkin tidak bisa mengakomodir seperti dinas yang seharusnya bisa mengakomodir itu gitu. Tapi kenapa nggak bisa melakukan hal sama dengan kalian? Gak tahu sih kayak. Cuman sih sejauh ini ketika kita ngaspal berempat itu lumayan capek. Mungkin karena itu. Oh ya. Ya iya berempat. Kayaknya sih keterbatasan anggaran juga sih Kak. Mungkinnya kan karena kan mereka ada regulasinya ya setahu Atau saya. sebanyak apa sebenarnya jalan rusak di Bekasi? Ya bisa dibilang lumayan banyak sih Kak. Benar. Banyak. Itu di jalan yang rayanya aja kan ada lubangnya, apalagi kan di jalan-jalan yang masuk komplek yang kecil-kecil itu apalagi lebih banyak Paling lagi. parah yang pernah ditemuin apa? Paling parah yang kita pernah temuin itu di Yang Narogong pertama kali itu. Tapi itu kita belum nambel Jalan itu. raya? Jalan Raya Narogong. Narogong. Iya, karena pada saat itu kita langsung lihat sendiri Kak, di depan mata kepala nih ada kecelakaan Kak. Jadi pas kalian lagi nambel atau lagi Itu survei? waktu itu kita Sebelum. belum nambel tuh Kak. Iya. Oh oke. Jadi waktu itu di awal-awal itu kita nemu jalan rusak Cipendawa itu baru kita videoin itu Kita tandain gitu loh ke awalnya. tandain. Ah. Kalau ini jalan berlubang kita pilok tuh. Oh di pilox putih Iya, gitu. iya. Oke. Waktu itu. Ah. Nah, pas kita lagi proses milok itu, kebetulan Mas Memi lagi nge-record, itu beneran ada yang jatuh, Motor. motor. Dan di setelah motor itu jatuh tuh ada rentetan mobil juga lagi kencang gitu. Emang kondisi jalannya parahnya tuh kayak gimana? Lubangnya berapa? Lubang dalam itu bisa 3 atau 4 berurutan gitu Kak. Jadi kan Dengan kalau jarak yang dekat dengan gitu? jarak Iya, yang dekat, berjejer gitu Kak. Oke. Dan itu juga, itu yang beneran jatuh ada. Juga ada yang mau jatuh juga banyak banget Kak. Ditambah lagi kondisi jalanan yang gelap. Ini Apalagi jalan kalau misalkan raya habis besar? hujan. Jalan raya provinsi. besar ya. Oh oke. Itu kalian ngelihat ada orang kecelakaan gitu? Betul. Itu yang paling parah sih sejauh balik ini ya. kerja jatuh itu stang motornya bengkok, remnya udah bengkok. Itu langsung kalian tambal? Nah waktu itu besokannya Besokannya. kita posting langsung ditambal tuh sama Pemkot, sama Pemprov, Oh. sama pemerintah langsung ditambal waktu itu di jalanan itu. Sekarang pun kalian juga banyak terima aduan dari masyarakat dong, Betul. khususnya warga Bekasi kan, Betul. pastinya kan, penuh tuh DM pasti.
Ada aja sih. Ada. Udah mau bagi lumayan. tugas sama Pemkotnya. Ini Pak, saya yang sebelah sini, Bapak yang sebelah sini gitu. Jadi biar bisa ke cover semua Kita sih ya. pengennya kita udah nggak bertugas sih ya. Tapi apa sih yang mau message yang kalian sampaikan dengan aksi kalian ini? Artinya apakah mau dicap sebagai tukang aspal terus, ya kan? Atau sebenarnya ada message lain yang mau kalian deliver? Message kita itu sebenarnya yang pengen kita deliver itu harusnya ya Kak, visi kita tuh sebenarnya nggak berhubungan sama nggak cuman aspal doang, tapi memang mimpi kita tuh kenapa ya, apalagi khususnya Bekasi gitu kan, kenapa ya fasum-fasum itu nggak ada standarnya gitu. Kayak taman dibikin bagus, ramah anak, ruang ngerokoknya itu terpisah gitu kan. Karena kan kita lihat selama ini taman-taman fasum-fasum itu kayak halte, kok nggak ada standar bersihnya itu seperti apa sih gitu. Kita tuh nggak tahu aspal itu di jalan raya itu standar bagusnya itu apa sih. Kita sebagai masyarakat tuh nggak pernah tahu Kak, dan nggak pernah teredukasi sama itu gitu. Nah, visi jauh kita itu adalah fasum-fasum ini tuh punya standarnya gitu Kak. Ya ngikutin negara maju lah gitu kan. Itu sih goal kita tuh itu sebenarnya. Nah, yang kita lakukan ini sebagian dari bentuk kritik. Kalau sebenarnya ayo dong urus fasum gitu. Bekasi itu kan kayak masalah halte. Bekasi itu rute bisnya tuh cuma ada 2, Transpatriot itu. Haltenya pun nggak banyak gitu. Cuman waktu itu kita sempet nemuin halte-halte ini pada kotor. Emang sebanyak apa sih Kak haltenya sampai sesulit itu ngebersihin kan? Kita jadi berpikir ke arah situ gitu. Nah itu yang pengen kita sampaikan sih Kak. Harusnya kita sebagai masyarakat ini udah bayar pajak, udah bayar segala macem. Harusnya yang kita dapetin itu sepadan sama yang kita kasih ke pemerintah gitu. Oke. Itu sih pesan yang mau kita sampaikan itu sebenarnya. Kalau Wemi gimana? Aksi kalian kecil, nggak bisa dikompar hanya 4 orang, ya kan, 4 anak muda yang melakukan itu seminggu sekali dengan keterbatasan waktu, anggaran biaya gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Tapi kalian mau berbuat sesuatu. Membayangkan apakah Bekasi akan ideal pada suatu hari nanti gitu? Seberapa mewujudkan idealnya Bekasi itu gimana? Harapannya sih seperti itu ya Kak. Cuma ya kita nih cuma berempat sejauh ini ya. Kita hanya menyuarakan bagian dari masyarakat yang lain aja nih. Balik lagi tinggal ke, sebenarnya kan udah ada pemerintah yang harusnya bisa mensupport hal itu. Jadi ya sejauh ini kita membantu yang kita bisa, harapannya ya pasti bakal jauh lebih baik lagi gitu. Dan nggak harus melulu harus kita dulu lah bahasanya, atau di era digitalisasi ini harus viral dulu gitu loh. Kalau bisa ya emang harus udah maju di depan kita. Iya. Sampai kapan sih mau bersihin halte, taman, ngaspal jalan, web? Kayaknya sampai, aduh bingung sampai kapan. Tapi ketika nanti kita kayaknya Bekasi udah enak nih jalanannya gitu. Kapan tuh kira-kira kamu? Harapannya sih bulan depan sih Kak. Kayak jalan udah pada mulus. Sebenarnya kita tuh senang kalau nggak nemuin di Bekasi, karena kan kita gerakan ini kita juga nggak mau lingkup kita kecil sebekasi doang sih Kak. Kita tuh bahkan udah punya gambaran kayak tahun depan kita udah harus jalanan di Indonesia tuh, apalagi di luar Jawa ya Kak. Itu banyak yang kayak harus diangkat deh ini gitu. Nah kita tuh bahkan mimpinya itu tahun depan itu kita udah bisa keluar nih dari Bekasi. Entah itu nanti kita ke Palembang, intinya Bekasinya udah beres udah dulu, beres dulu, baru cari tempat yang lain, bener. bantuin yang lain, ya kan, bergerak di tempat-tempat yang lain. Benar, karena kan ada banyak lah kota-kota lain yang bahkan lebih parah lagi. Iya, karena kalau misalkan dari data per 2026 Kak, itu ada sekitar 6,35% jalanan nasional yang lokasi itu parah gitu. Kalau misalkan dikalkulasi tuh bisa ribuan kilometer, ya kan? Jalan-jalan di kota kabupaten tuh juga parah. Sejauh ini parah juga Kak. Iya. Makanya kita berharapnya juga setelah Bekasi beres nih, secepatnya kalau bisa, ya kita juga pengen bergerak keluar. Ayo Bekasi biar cepat beres, biar cepat bersih fasumnya, jalanannya nggak ada yang rusak, nggak ada yang berlubang. Anda warga Bekasi semuanya ya harus bangga punya anak-anak muda yang seperti ini. Paling tidak
melakukan aksi kecil tapi punya dampak yang besar bagi ya wilayah di Bekasi sendiri, dan yang paling penting ya Pemkot harus bisa mendengarkan itu dan bisa saling ngebantu ya kan, karena kan ada stakeholder, ada pemerintah, ada masyarakat ya, semuanya harus berembuk bareng ya. Thank you so much, terima kasih sudah bergerak datang ke Talk is Fun kali ini. Tetap hati-hati ya kan, keselamatan pokoknya yang nomor satu. Mudah-mudahan impactful terus ya kan. Pengennya sih nggak ada lagi video-video jalan rusak lagi ya yang muncul di IG kalian. Pengennya tuh ngelihatnya, oh jalanan ini udah bagus, udah mulus, udah nggak ada yang bolong-bolong, rusak-rusak. Pengennya gitu sih ya. Hopefully ya. Terima kasih sekali lagi Wemi dan juga Web. Salam untuk teman-teman bergerak dua lainnya. Dan usai jeda kita juga masih akan kembali orang-orang atau mereka-mereka yang punya kepedulian, keberanian, dan juga pastinya usaha yang konkret nyata untuk membuat perubahan. Tetaplah bersama kami. Yang penting mereka mau peduli tentang regenerasi petani, mereka mau belajar menanam, mereka mau memberikan yang terbaik, mau berdampak, mau bermanfaat ke masyarakat. Bagi kami itu udah pang. Gitu loh. Bagi kami udah pang itu. Sudah pang.